Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semua? Hari ini kita akan membahas materi sesi ke-7 ya. Sebelum kita UTS, adapun materi yang akan kita bahas hari ini adalah memilih media dalam komunikasi kesehatan. Nah, teman-teman, seperti yang sebelumnya sudah saya bahas bahwa tujuan dari komunikasi itu adalah melakukan suatu persuasi ya, atau memberikan pengaruh kepada komunikan atau kepada audien, baik dari sisi pilihannya, sisi sikapnya ataupun perilakunya gitu. Nah, daya persuasi atau pengaruh suatu pesan itu sangat bergantung pada media apa yang dipilih oleh komunikator gitu ya. Sehingga proses komunikasi berjalan dengan baik dan juga daya persuasinya itu juga baik gitu ya. Jadi komunikasi sangat penting juga, atau persuasinya itu juga sangat penting dipengaruhi oleh media gitu ya. Media apa yang kita gunakan seperti itu. Nah, ada beragam media yang dapat digunakan ya. Nah, kalau secara umum medianya itu ada dua ya, media sensoris dan juga media yang diciptakan oleh manusia. Apa sih media sensoris, kita bahas ya. Media sensoris ya. Jadi sebelum adanya media modern itu seperti apa? Seperti media massa, kemudian radio, televisi misalnya gitu ya. Nah, itu sebelum ada media modern seperti itu, secara tradisional kita mengenal media sensoris atau saluran sensoris. Apa sih saluran sensoris itu? Saluran sensoris adalah saluran yang dimiliki oleh setiap manusia. Ya, untuk apa? Untuk mengirimkan dan menerima pesan yang menghasilkan dampak tertentu yang dirasakan manusia. Nah, saluran sensoris ini adalah panca indera ya. Mata, hidung, lidah, kulit, sama telinga ya gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya yang bisa saya jelaskan. Misal nih ya, dari mata misalnya, dari mata. Jadi misalnya kita seorang petugas kesehatan, kemudian kita melihat pasien datang gitu. Kemudian kita melihat dari mata kita bisa melihat si orang tersebut gitu ya. Pasien tersebut misalnya melihat matanya sayu gitu ya, tidak bercahaya, kita pasti menangkap ini orang yang datang ini sedang sakit gitu ya, seperti itu. Kemudian apalagi misal dari telinga ya, misalnya pada saat melakukan atau sedang merawat pasien gitu ya, kemudian kita mendengar si pasien itu merintih gitu ya. Nah, maka dari indera pendengar kita mendengar rintihan itu, maka kita akan menerima pesan bahwa orang tersebut atau pasien tersebut sedang merasakan atau sedang menahan sakit gitu ya. Jadi itu pesan yang kita terima gitu. Lalu dari apa lagi? Misal dari lidah ya. Misal seorang ibu mau memberikan obat kepada anaknya gitu ya. Nah, sebelum obatnya itu diberikan ke anaknya, sama si ibu dicipin dulu gitu, dijilat dulu gitu. Dari jilat tersebut ibunya mengatakan baik-baik aja, berarti secara pesan yang ingin disampaikan ke ibunya bahwa obat ini nggak pahit gitu. Dan si anak bisa menangkap pesan, obatnya nggak pahit misalnya gitu ya. Itu bisa ditangkap pesannya seperti itu sama si anak gitu ya. Nah, kemudian apalagi? Misalnya tangan gitu ya, misalnya tangan dari sentuhan. Misalnya dari tangan ini kita melihat si ibu misalnya tadi melihat anaknya sedang merintih gitu ya, kemudian dia pegang badannya gitu ya, ternyata panas gitu. Ya kan, itu berarti menyampaikan pesan dari segi sentuhan. Anaknya sedang demam gitu. Atau misalnya dipegang tangannya sama si ibu, tapi tangan si anaknya tuh memberikan respon menahan gitu ya. Berarti pesan yang disampaikan oleh si anak ini bahwa dia sedang menahan sakit akibat sentuhan misalnya gitu.
gitu. Atau si ibunya menerima pesan dari si anak bahwa oh anaknya sedang kesakitan gitu, seperti itu ya. Itu contohnya seperti itu ya, saluran sensoris atau panca indera ya. Jadi memang sebelum ada media-media modern dari dulu ya memang komunikasi yang bisa disampaikan juga ya melalui panca indera ya, atau kita sebut sebagai media sensoris gitu. Ya, jadi manusia menggunakan panca indera untuk menangkap pesan atau menerima pesan dari luar dirinya. Ya, kemudian dia memberikan makna tertentu dari apa yang dia lihat, dia dengar, dia sentuh, dia cium, dan dia rasakan gitu. Seperti itu. Ya, jadi ini seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi menerima dan menyampaikan pesan itu ya tadi melalui media sensori seperti tadi misalnya yang kita lihat gitu ya. Kita lihat orang matanya misalnya tidak bercahaya, matanya mungkin terlihat layu sayu gitu ya. Ya sudah, berarti pesan yang kita tangkap bahwa orang tersebut sedang sakit misalnya, dan tadi contoh-contoh tadi yang saya jelaskan gitu ya, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya teman-teman media sekarang itu adalah media modern gitu ya. Itu merupakan perluasan dari peran manusia ya, perluasan dari peran sensoris manusia ya. Jadi sebagai perluasan media sensorisnya manusia gitu. Ya, jadi teknologi media yang sekarang kita temukan ya seperti televisi, apalagi radio, kemudian apalagi media massa gitu, majalah gitu. Itu merupakan perluasan dari peranan media sensorisnya manusia itu ya. Jadi dalam komunikasi antar personal, pesan dialihkan melalui media sensoris atau simbol verbal dan nonverbal melewati suatu proses pengalihan cahaya, yaitu mata, gelombang suara lewat telinga, objek peraban atau sentuhan melalui tangan, bau melalui penciuman, dan rasa bagi lidah. Jadi ini ya, jadi media-media yang kita gunakan sekarang itu basicnya adalah dari media sensoris yang dimiliki manusia, sehingga pesan yang disampaikan dapat ditangkap oleh manusia ya, jadi melalui panca inderanya tersebut. Misalnya nih melalui mata gitu ya, berarti pesan yang disampaikan tuh bisa gambar sehingga bisa dilihat oleh mata gitu ya. Telinga misalnya apa? Misalnya oleh melalui siaran radio misalnya itu kan pesannya itu bisa ditangkap melalui telinga gitu ya, contohnya itu. Ada 3 jenis media teman-teman. Yang pertama adalah presentasional media, yaitu tampilan wajah, suara, atau komunikasi tubuh ya dari anggota tubuh atau dalam kategori pesan. Maka media ini dimasukkan dalam pesan. Ya, jadi kalau dalam kategori pesan presentasional media ini kita masukkan ke dalam pesan verbal dan non-verbal dalam komunikasi yang dilakukan secara tatap muka. Kemudian yang kedua adalah representasional media. Adalah media yang diciptakan oleh kreasi manusia yang termasuk dalam kelompok ini. Contohnya apa? Tulisan yang tercantum dalam media massa seperti misalnya koran atau majalah gitu ya, atau website gitu ya. Sekarang kan menggunakan komputer misalnya gitu ya. Kemudian melalui gambar-gambar gitu ya, fotografi, kemudian komposisi musik dan lain-lain gitu. Kemudian yang terakhir adalah mechanical media. Mechanical media ini meliputi radio, televisi, video, film, surat kabar, dan majalah gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, media massa dalam proses komunikasi massa. Ya, jadi kita menggunakan media massa untuk melakukan komunikasi massa. Ya, jadi kalau komunikasi interpersonal ya langsung melakukan secara langsung gitu. Tapi kalau sasaran kita adalah audiens yang sangat banyak atau masa gitu ya, komunikannya banyak banget yang ingin kita jangkau, maka kita bisa menggunakan media massa.
Kita lihat dulu arti komunikasi massa. Ini sudah pernah kita bahas bahwa komunikasi itu ada komunikasi interpersonal, kemudian juga ada komunikasi massa ya. Komunikasi massa adalah proses untuk memproduksi atau mensosialisasi pesan atau informasi dari sebuah sumber kepada sasaran penerima. Nah, komunikasi massa merupakan komunikasi satu arah ya, yang merupakan kebalikan dari komunikasi tatap muka antar pribadi yang dua arah atau interpersonal gitu ya. Jadi kalau interpersonal dilakukan antara sekitar 1 sampai 2 orang, kemudian ada tatap muka di situ dan komunikasi dua arah. Jadi tidak hanya komunikator saja yang menyampaikan pesan, tetapi dari si komunikan juga dia memberikan respon gitu seperti itu. Nah, kalau komunikasi massa ini hanya satu arah. Jadi komunikasinya itu hanya satu arah gitu. Jadi si penerima si komunikator saja yang berbicara dalam hal ini. Ya, yang berbicara baik melalui lisan maupun tulisan ya. Kalau misalnya lisan kan menggunakan radio misalnya gitu ya. Kalau menggunakan tulisan ya pakai media massa. Nah, di dalam hal ini berarti kan tidak ada timbal balik gitu ya, tidak ada respon secara langsung dari si audien atau komunikan gitu kan. Tetapi hanya si komunikatornya saja yang menyampaikan pesan. Seperti ya tadi contohnya ya, kalau misalnya yang lisan misalnya berita menyampaikan berita di radio gitu ya, kemudian tulisan-tulisan melalui media massa. Nah, itu kan komunikannya tidak bisa memberikan respon gitu, tidak langsung tatap muka di situ. Nah, ciri khas komunikasi massa adalah karakteristik dari media dan massa. Istilah media meliputi perangkat keras atau industri pembagian informasi, dan istilah massa digunakan di sini untuk menerangkan sifat dari sasaran komunikasi ya. Jadi sasaran komunikasinya itu sangat luas atau sangat banyak. Ya, seperti itu. Oke, karakteristik dan sifat media. Melalui media, suatu pesan akan dikirimkan oleh komunikator kesehatan kepada komunikan. Ya, jadi ya udah melalui majalah kah gitu ya. Jadi kalau majalah kan banyak dijangkau oleh banyak orang ya. Kemudian juga televisi gitu ya, radio gitu kan banyak informasi-informasi kesehatan yang kalau sering kita baca misalnya lewat majalah ya, lewat lewat radio atau televisi itu banyak pesan-pesan kesehatan yang disampaikan gitu. Mohon maaf, ini ada suara sahur-sahur. Jadi mudah-mudahan suara saya tetap jelas. Ya, jadi saya melakukan recording ini baru menjelang sahur ya teman-teman, karena memang dari kemarin Camtasia saya bermasalah, jadi saya tidak bisa melakukan rekam. Ini baru bisa lagi karena semalam udah ngantuk berat, jadi ya sudah saya bilang saya putuskan untuk saya buat rekaman di jam-jam sekarang ya. Mudah-mudahan suaranya tidak mengganggu dan suara saya masih tetap jelas ya, gitu. Nah, media dalam komunikasi kesehatan dengan massa ya, yang paling banyak digunakan adalah media massa yang punya karakteristik satu, industri ya. Jadi media sekaligus merupakan industri ya, baik kesehatan informasi kah, kesehatan lingkungan gitu ya, kesehatan komunikasi. Ini untuk banyak pesan yang akan dikirimkan kepada sasaran. Ya, jadi teman-teman, kalau kita mau menyampaikan pesan kepada khalayak yang sangat banyak ya, maka baiknya media yang kita pilih adalah media yang skala industri ya, skala industri, sehingga bisa mencapai khalayak yang banyak atau audiens yang sangat banyak ya. Kemudian penyebaran media secara fisik sebagai artefak ya, artefak dalam hal ini kan ya, sebagai barang yang hal-hal yang ada di sekitar kita lah gitu ya, seperti itu. Kemudian ya contohnya tadi misalnya lewat surat kabar gitu ya, atau televisi yang memang setiap audiens pada umumnya memiliki televisi atau radio seperti itu. Kemudian teknologi yang memungkinkan media melakukan manipulasi pesan-pesan kesehatan ke dalam simbol-simbol bahasa sehingga dapat ditangkap oleh mata, telinga, perasaan, dan lain-lain. Ya, jadi kalau misalnya dengan tulisan gitu ya, maka
mungkin pesannya nggak begitu ini ya, nggak begitu sampai, tapi kita cantumkan gambar juga misalnya gitu ya, sehingga bisa ditangkap oleh mata gitu ya pesan dari si komunikatornya tersebut gitu. Kemudian telinga ya melalui radio secara langsung sehingga apa namanya bisa sampai ke audiens atau komunikan itu dengan lebih jelas misalnya gitu ya, seperti itu. Kemudian karakteristik media ya, media massa ini dapat disebutkan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, tersusun dalam suatu organisasi yang formal dan juga kompleks ya. Jadi seperti televisi, radio, kemudian surat kabar, memang dari mereka memiliki organisasi ya. Jadi tidak perorangan biasanya untuk menerbitkan majalah, itu biasanya ada organisasinya ya, seperti itu, sehingga ada susunan redaksi dan pengurusnya gitu ya, seperti itu. Kemudian berhubungan langsung dengan audiens yang luas ya, jelas ya, media itu bisa sangat bisa dengan mudah menjangkau seluruh masa gitu, seperti itu, atau audiens yang sangat luas. Kemudian mengarah kepada kepentingan publik. Kemudian audiens adalah majemuk ya, jadi banyak audiensnya. Nah, ada banyak kondisi di kalangan audiens yang berbeda. Mereka ada dalam satu area yang luas dan terpisah-pisah satu sama lain. Ya, jadi audiensnya kalau misalnya dalam komunikasi massa ini, maka si audiensnya ini kan terdiri dari jumlah yang sangat banyak dan juga beragam ya. Ragam baik lokasinya juga yang beda gitu ya. Kemudian dari segi usia mungkin berbeda, jenis kelamin gitu ya. Jadi mau jemuk lah gitu ya audiensnya. Lalu media massa dapat mengembangkan kontak yang serentak dengan jumlah orang yang sangat banyak dalam jarak yang jauh dan dari sumber berita meskipun mereka terpisah satu sama lainnya. Jadi meskipun satu orang ada di kota ini, satu orang di kota ini gitu, tapi secara bersamaan pesan yang ingin kita sampaikan tuh bisa nyampe gitu secara berbarengan gitu ya. Ya misalnya contohnya berita gitu ya. Contohnya berita yang ada di televisi atau di radio gitu kan kalau dinyalainnya meski jam sekian jadwalnya gitu, orang dimanapun bisa menjangkau seperti itu. Lalu hubungan antar komunikator bersifat unik dan kolektif ya, jadi komunikator di sini kan hanya dia yang menyampaikan pesan saja gitu ya, si komunikannya tidak bisa memberikan respon secara langsung. Dan juga dalam hal ini kolektif di sini maksudnya adalah bahwa si komunikator ya yang bisa saja komunikatornya itu lebih dari satu orang gitu, tetapi dan juga audiensnya kan banyak, tapi dikumpulkan pada satu ketertarikan bidang yang sama gitu ya. Jadi misalnya nih berita tentang olahraga gitu ya, misal berita tentang olahraga, jadi audiens itu yang tertarik dengan bidang olahraga aja yang biasanya akan melihat atau mendengarkan berita gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya tujuan media dalam komunikasi massa kesehatan ya. Jadi komunikasi dalam dalam bentuk massa yang sangat banyak ya. Jadi tujuan media dalam komunikasi massa yang terkait dengan kesehatan ini, yang pertama adalah menciptakan iklim bagi penerimaan dan perubahan nilai, sikap dan perilaku kesehatan ya. Kembali lagi sih ya seperti yang sebelumnya saya bahas, bahwa tujuan dari komunikasi itu adalah melakukan suatu persuasi ya. Jadi adanya proses mempengaruhi audiens ya, karena kita komunikasinya kesehatan, berarti kita berupaya memberikan pengaruh kepada audiens ya untuk bisa memiliki sikap, perilaku ya, nilai-nilai yang baik dalam hal kesehatan gitu, seperti itu. Kemudian mengajarkan keterampilan ya, mendengarkan, membaca, menulis dari hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan dan lain-lain. Lalu pengadaan sumber daya pengetahuan, kenikmatan, dan anjuran tindakan kesehatan ya. Jadi menyampaikan informasi-informasi kesehatan ya, supaya si
audiens ya atau komunikannya itu menjadi memiliki ya dari yang pengetahuannya kurang baik menjadi pengetahuannya baik gitu seperti itu. Dan termasuk tindakan atau perilakunya juga. Membentuk pengalaman baru terhadap perilaku hidup sehat dari statis ke dinamis gitu. Jadi ya karena merangsang ya tadi ya. Kalau misalnya orang sudah tahu diharapkan nanti dia bisa prakteknya gitu ya. Jadi dia bisa ke dalam bentuk suatu perilaku gitu. Misalnya ibu rumah tangga itu sebenarnya udah tahu bahwa gizi misalnya untuk anak-anak itu misalnya ya memberikan empasi itu usia di atas 6 bulan dengan menu yang beragam gitu. Cuman mereka hanya sekedar tahu saja, tapi tidak mempraktekkan. Kenapa? Mungkin karena tidak tahu bagaimana cara membuatnya. Kemudian dengan adanya media komunikasi ini dibuat tutorial misalnya ya, cara membuat atau menyiapkan empati gitu sehingga sehingga dia si ibu ini menjadi tarik, oh iya dicoba deh gitu ya, tadinya statis menjadi ke dinamis gitu, jadi bergerak gitu seperti itu. Kemudian meningkatkan aspirasi di bidang kesehatan, lalu mengajarkan masyarakat menemukan norma dan etika penyebar luasan informasi di bidang kesehatan atau layanan komunikasi kesehatan. Selanjutnya berpartisipasi dalam keputusan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan dan mengubah struktur kekuasaan antara produsen dengan konsumen di bidang kesehatan, serta menciptakan rasa kebanggaan atau kesetiaan terhadap produk dan lain-lain. Ya, produk yang berkaitan dengan kesehatan ya, karena semuanya kita konsepnya adalah kesehatan. Oke, lalu karakteristik spesifik dari masing-masing media ya. Nah, ini media yang kita bahas adalah media non-sensoris ya, artinya media yang sudah dikembangkan ya gitu, media modern. Seperti apa? Seperti surat kabar dan majalah. Nah, surat kabar dan majalah ini memiliki karakter yang pertama, terbit secara teratur atau frekuensinya itu atau ada berfrekuensinya gitu. Jadi reguler, jadi rutin gitu ya. Misal terbit setiap minggu. Kemudian bisa juga terbit setiap hari gitu ya. Kemudian juga bisa setiap misalnya kayak di berita gitu ya, di televisi berita setiap hari jam sekian gitu kan. Kemudian misalnya jadi intinya gini, kalau surat kabar atau majalah ini kan dia bisa terbit per term waktu gitu ya. Jadi ada yang terbit setiap minggu, ada yang terbit per 2 minggu, ada yang per bulan gitu. Seperti itu ya. Jadi teratur setiap terbitnya gitu. Lalu berbentuk komoditi ya, biasanya diperjualbelikan gitu ya. Lalu isi pesan bisa formal dan juga bisa informal. Lalu berfungsi sesuai dengan iklim publik ya. Jadi biasanya membahas topik-topik atau atau hal-hal yang sedang in gitu ya. Misalnya kalau sekarang sedang ramai dengan pencegahan pandemi gitu ya, dengan pandemi COVID-19, maka nah ini bisa membahas surat kabar atau majalah juga bisa membahas tentang topik tersebut gitu. Jadi topik yang sedang in lah gitu ya. Audiens adalah masyarakat rural, urban, dan kosmopolitan. Jadi ini bisa meliputi masyarakat yang di kota maupun di pedesaan. Dan relatif lebih bebas seperti itu. Jadi bebas dalam hal misalnya nih mau mengakses informasinya kapan aja bisa gitu ya. Udah ada medianya, mau dibaca jam berapa, hari apa, itu bebas ya. Tapi beda kayak misalnya di televisi atau radio ya nggak bebas kalau misalnya untuk mengaksesnya. Kenapa? Karena kan udah ada jadwalnya gitu. Kalau jam sekian jadwal misalnya bincang topik tentang kehidup sehat jam berapa misalnya gitu kan. Nah, itu cenderung tidak bebas gitu. Tapi kalau di surat kabar dan majalah cenderung atau relatif bebas. Lalu karakteristik film ya. Karakteristik film ini teknologi audiovisual. Jelasnya kita menggunakan audio dan ada suara dan juga visual dari bentuk tangkapan mata gitu ya. Nah, kemudian ditampilkan untuk publik ya, daya tarik universal dan juga meluas.
dikuasai oleh gambaran fiksi, karakternya internasional, regulasi ditentukan oleh publik, dan juga karakter ideologisnya sangat kuat. Ini di film. Ini jadi kalau cuman biayanya cenderung mahal ya kalau ke film gitu. Tapi kalau sekarang itu kan orang bisa membuat film-film dengan yang tidak menggunakan biaya yang mahal. Itu kan bisa aja film-film pendek yang terkait dengan dengan pesan-pesan kesehatan itu kan bisa juga tuh. Banyak kan yang film-film pendek yang dibuat misalnya mahasiswa dalam rangka pembuatan tugas itu ya, seperti itu kan bisa tuh menggunakan misalnya meskipun memang menggunakan HP misalnya, seperti itu bisa gitu ya. Tapi kalau untuk kalau untuk film-film yang profesional ya jelas ya biayanya akan lebih mahal. Lalu karakteristik radio dan televisi. Yang pertama mempunyai keluaran yang sangat luas ya, menjangkau audiens yang sangat jauh dan tak saling mengenal. Betul ya. Lalu tampilan pesan dalam audiovisual ya ada lewat suara ya. Dan kalau untuk televisi plus visual, tapi kalau radio hanya audio saja. Teknologi dan organisasi pengelolanya kompleks ya, karena banyak pihak yang terlibat. Lalu peranannya sangat ekstensif ya, berorientasi pada karakter publik, karakter nasional dan internasional. Isi media sangat bervariasi ya, jadi tidak membahas hanya satu topik saja misalnya, jadi lebih beragam. Dan regulasinya lebih ketat ya, seperti televisi, radio itu kan ada pengawas ya, misalnya KPI gitu, komisi penyiaran televisi itu kan mengawasi gitu. Jadi kalau ada siaran-siaran yang yang melanggar dan sebagainya, itu yang tidak pantas dan tidak mendidik misalnya, itu kan langsung ditegur seperti itu. Jadi regulasinya lebih ketat dibandingkan dengan media surat kabar gitu. Karakteristik musik rekaman ya. Jadi teknologi pengganda pesan yang serempak. Kemudian tekanan teknologi adalah rekan wheel untuk disebarkan. Jadi maksudnya gini, jadi bisa dengan mudah untuk disebarkan. Kemudian regulasi yang mengaturnya berskalanya rendah, derajat internalisasinya sangat tinggi, cocok untuk sasaran yang orang muda karena senang musik ya. Lalu berpotensi besar untuk disubversi, jadi bisa dirubah-rubah gitu ya, versinya dibuat-buat yang lain gitu. Kemudian fragmentasi organisasi dan peluang resepsi yang beragam ya, itu kalau dari musik. Lalu karakteristik telematik ya. Nah, media telematik ini teknologi berbasis pada komputer ya, misalnya website gitu ya, media-media sosial media gitu. Nah, yang kedua mempunyai karakter hibrida dan tingkat keluasan yang tinggi, potensial untuk interaktif ya. Jadi kalau misalnya kayak di sosmed itu kan bisa saling di dalam kolom komentar itu bisa ada pesan atau feedback dari si audiens gitu ya. Fungsinya pribadi dan juga bisa publik ya. Jadi kalau pribadi ya bisa menggunakan akun pribadi, kalau publik ya berarti akun publik. Lalu regulasi untuk mengaturnya sangat rendah ya. Jadi tidak seperti pada televisi atau radio ya yang regulasinya cukup besar. Tapi kalau untuk telematik ini tidak ya, khususnya seperti menggunakan sosmed pribadi gitu ya. Lalu bersifat interconnectedness ya, artinya berkaitan dan bergantung satu sama lainnya. Oke, selanjutnya adalah pemanfaatan media sebagai institusi dan agen sosialisasi. Yang pertama institusi sosial ya, ini pemanfaatan media sebagai institusi sosial. Gagasan institusi sosial ini dapat ditemukan dalam setiap masyarakat ya, mulai dari masyarakat yang tradisional maupun masyarakat modern, dari masyarakat yang plural maupun yang urban gitu ya. Kemudian masyarakat secara fungsional ditata berdasarkan pertimbangan biokultural psikologikal ya. Ini fungsi dari manfaat media sebagai institusi sosial. Jadi bisa mencakup seluruh aspek masyarakat ya, baik masyarakat modern maupun masyarakat tradisional gitu ya.
Jadi bisa terjangkau gitu ya, seperti itu. Bisa mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan gitu. Ya, kemudian media massa sebagai institusi atau sosial adalah seperangkat peran untuk menyebarluaskan informasi. Masyarakat mengakui tujuan media massa sebagai sebuah institusi yang menyebarluaskan informasi, mempengaruhi, menghibur, mendidik, dan membimbing tindakan atau perilaku individu sebagai anggota suatu kelompok atau masyarakat, atau membimbing cara-cara bagaimana setiap individu memenuhi kebutuhan mereka. Ya, ini banyak banget media yang bisa kita gunakan, apalagi saat sekarang ya, akun sosial media itu menjadi hal yang bermanfaat sekali jika kita ingin menggunakan sosmed kita untuk hal-hal yang positif, hal-hal untuk menyebarkan pesan-pesan kesehatan dengan baik seperti itu. Nah, dengan perkembangan teknologi komunikasi, media massa telah menjalankan semua tugas dari institusi sosial yang ada di dalam masyarakat. Jadi peranan media sangat unik dan kompleks. Kenapa? Karena mengambil alih peran dari institusi sosial, misalnya institusi perkawinan, keluarga, institusi pendidikan, ekonomi, kemudian politik, ya, religi gitu. Misalnya apa sih? Nah, contohnya seperti ini. Jadi peranan media sebagai institusi ya. Jadi memanfaatkan media untuk mengambil alih peran dari institusi sosial. Misalnya apa? Misal institusi perkawinan dan keluarga. Kan ada tuh media, misalnya rubik kolom-kolom di dalam, misalnya dalam media massa gitu, atau dalam majalah misalnya, itu tentang konsultasi keluarga gitu kan ada tuh. Kemudian rubrik tentang apa tuh yang tentang jodoh gitu kan ada tuh, kayak gitu. Itu kan mengambil alih dari institusi perkawinan dan keluarga gitu ya. Dari pendidikan misalnya, apalagi misalnya adanya misalnya seperti pendidikan misalnya pendidikan bahasa Inggris kah, atau gimana, berbagai macam pendidikan gitu ya. Itu kan ada materi-materi atau kolom-kolom, atau kalau misalnya di dalam website itu yang membahas tentang materi-materi yang ada di dalam pendidikan gitu ya, yang ada di sekolah misalnya, seperti itu. Itu kan banyak yang membahas ya, seperti itu, terkait dengan ekonomi gitu. Kemudian misalnya terkait dengan penjualan ya, kemudian penjualan online gitu kan, itu bisa tuh media, informasi-informasi tentang harga barang gitu ya di dalam media itu kan bisa menggantikan atau mengambil alih peran dari ekonomi dan perdagangan gitu ya, politik ya, maupun institusi yang religi gitu ya, atau dari keagamaan seperti itu. Lalu media sebagai agen sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses pembentukan diri berkaitan dengan dunia sosial yang luas ya, melalui pembelajaran atau learning dan pembatinan atau internalisasi terhadap nilai, kepercayaan, norma yang bersumber dari suatu kebudayaan. Melalui sosialisasi kita sebagai warga masyarakat mempelajari suatu peran tertentu ya, misalnya kita belajar sopan santun, belajar berteman dan mencintai, belajar memahami adanya penipuan atau kebenaran, mengenal barang dan jasa, itu kita bisa menggunakan media ya. Jadi misalnya ada jasa apa gitu kan di dalam surat kabar, di dalam majalah, kadang ada tuh iklan-iklan muncul seperti itu. Atau di dalam website itu kan, di blog-blog itu suka muncul iklan-iklan seperti itu ya, sehingga kita ada nih ternyata yang jual barang ini, ada nih jasa ini misalnya, seperti itu ya. Ada penipuan ini nih gitu. Itu biasanya melalui sosial gitu. Ada 5 unsur penting dari media sebagai agen sosialisasi. Yang pertama adalah bahwa dalam proses sosialisasi terkandung maksud sejumlah cara bagaimana kebudayaan ya, dalam hal ini adalah meliputi kepercayaan, tradisi, gaya hidup, bahasa, aturan kehidupan moral, kemudian variasi keterampilan ya yang dibagikan atau dipertukarkan. Kemudian nilai dan norma budaya yang bersumber dari luar atau eksternal ya, eksternal dari si individu atau kelompok yang disebarluaskan kepada masyarakat. Lalu
Bawa ke dalam internal ya, bagaimana nilai dan norma itu kemudian menjadi bagian dari penghayatan cara hidup yang terorganisasi. Yang keempat, ada proses membawa nilai dan norma itu ke dalam eksternal, dari eksternal ke dalam internal melalui proses belajar. Dan yang terakhir adalah proses belajar itu melalui sebuah agen, yaitu media massa ya. Jadi kita perlu menggunakan media massa jika kita ingin mencakup audiens yang cukup besar, jika kita ingin memberikan pengaruh yang cukup besar kepada masyarakat yang cukup luas gitu ya. Dalam hal memilih strategi komunikasi, komunikator perlu mempertimbangkan banyak faktor ya. Faktor medik, politik, finansial, logistik, dan teknis ya. Sehingga bisa memutuskan strategi komunikasi yang terbaik itu menggunakan apa. Kalau dana kita terbatas, misalnya kita bisa menggunakan media sosial gitu ya, dalam misalnya dalam memberikan pesan-pesan kesehatan ya. Karena kalau kita menggunakan akun sosial pribadi itu kan kita tidak tidak menggunakan biaya yang besar gitu. Kemudian kalau misalkan biayanya dananya besar ya bisa mungkin menggunakan kita memasukkan ke dalam satu surat kabar atau dalam media televisi atau radio seperti itu. Faktor-faktor perilaku sebaiknya mengambil bagian dalam mempengaruhi pemilihan strategi ya. Lihat perilakunya seperti apa. Kalau misalnya masyarakat di pedesaan misalnya lebih senang menonton televisi, ya sudah masukkan gunakan media televisi gitu ya, audio visual gitu. Kalau misalnya masyarakat perkotaan dia sambil berkendara menuju tempat kerja dia lebih senang sambil mendengarkan audio, maka pilihan kita bisa menggunakan radio gitu ya, seperti itu. Atau sekarang misalnya pesan-pesan ke anak muda misalnya dia lebih senang melakukan kegiatan di sosial media, ya kita bisa gunakan sosial media sebagai media kita gitu. Nah, bagian ini menjelaskan bagaimana komunikator menganalisis hubungan-hubungan antara lingkungan dan perilaku yang diinginkan dan bagaimana mengambil hubungan tersebut dalam pertimbangan saat memilih strategi komunikasi tersebut. Nah, itu tadi yang seperti yang barusan saya jelaskan bahwa kita lihat nih pesannya yang mau kita sampaikan kemana. Kalau kita ingin menyampaikan pesan misalkan tentang bahaya anemia pada remaja misalkan gitu ya. Nah, kita kalau lihat karakteristik perilaku remaja seperti apa. Apa dia senang membaca berita lewat radio gitu kan? Lewat surat kabar atau majalah, apakah dia senang menonton televisi atau dia senang bermain sosial media gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi bisa kita analisis di situ. Oh, ternyata misalnya ini anak-anak remaja yang lebih senang menggunakan telekomunikasi yang misalnya menggunakan sosial media gitu. Seperti itu, atau menggunakan sosial media banyak, Instagram kah, Twitter kah, atau misalnya menggunakan YouTube, menggunakan Facebook dan sebagainya, banyak yang bisa kita manfaatkan seperti itu. Kita lihat perilaku dari sasaran yang akan kita target, yang menjadi target atau sasaran kita gitu. Oke teman-teman, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal yang ingin disampaikan atau didiskusikan, kita bisa teman-teman bisa menyampaikannya di WhatsApp group ya. Kita akan diskusikan di sana nanti ya. Saya cukupkan. Pekan depan kita ketemu lagi dalam sesi UTS ya. Oke, terima kasih. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.